Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Belfaharelia, NIM 18043070. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas soal Sistem Informasi Manajemen. Pada buku Balzan, soal yang pertama yaitu apa itu etika dan kebijakan elektronik dan mengapa itu penting bagi perusahaan. Etika merupakan prinsip dan standar yang memandu perilaku kita terhadap orang lain, sedangkan kebijakan elektronik merupakan kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen informasi bersama dengan penggunaan etis komputer dan internet dalam lingkungan bisnis. Ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat bekerja. Yang kedua yaitu apa korelasi antara privasi dan kerahasiaan. Jawabannya yaitu privasi terkait dengan kerahasiaan yang merupakan jaminan bahwa pesan dan informasi tetap tersedia hanya bagi mereka yang berwenang untuk melihatnya. Soal yang ketiga yaitu mengapa keamanan adalah masalah bisnis bukan hanya masalah teknologi. Jawabannya yaitu garis pertahanan pertama untuk keamanan adalah orang-orang. Orang perlu dididik tentang masalah keamanan. Tanpa orang-orang yang mematuhi kebijakan keamanan, tidak ada teknologi yang dapat melindungi perusahaan informasi. Perusahaan harus memastikan informasi pribadi tentang karyawan dan pelanggan tetap bersifat pribadi dan aman untuk mencegah penyebaran atau penggunaan olah sumber daya yang tidak sah. Pelanggaran keamanan informasi bisa sangat merugikan perusahaan. Soal yang keempat yaitu bagaimana perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya. Jawabannya yaitu mengajari karyawan praktik keamanan jaringan yang baik, mengatur pembaruan perangkat lunak otomatis, mengamankan perangkat dan jaringan, menginstal dan memperbarui software keamanan perusahaan, serta mengaktifkan autentifikasi kata sandi 2 langkah. Pada buku Laudon, soal yang pertama yaitu masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Jawabannya yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hak informasi apa yang dimiliki oleh individu dari organisasi sehubungan dengan diri mereka sendiri dan apa yang bisa mereka lindungi. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban properti, bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital di mana pelacakan dan penghitungan kepemilikan sulit dilakukan dan mengabaikan hak milik semacam itu begitu mudah. Yang ketiga, akuntabilitas dan kontrol, siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap informasi individu dan kolektif serta hak milik. Yang keempat, kualitas sistem standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak-hak individu dan keselamatan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup, nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, lembaga mana yang harus kita lindungi dan pelanggaran, serta nilai-nilai dan praktik budaya apa yang didukung oleh teknologi informasi baru. Hal yang kedua yaitu prinsip perilaku spesifik apa yang dapat dilakukan untuk memandu keputusan etis. Jawabannya yaitu yang pertama, tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis. Tanggung jawab berarti menerima potensi biaya, tugas, dan kewajiban untuk keputusan yang dibuat. Yang kedua, akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Sistem dan intuisi di mana tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang mengambil tindakan, apa yang secara inheren tidak mampu melakukan analisis etis atau tindakan etis. Yang ketiga, kewajiban memperluas konsep tanggung jawab lebih jauh ke bidang hukum. Tanggung jawab adalah fitur sistem politik di mana badan hukum diberlakukan yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan terhadap mereka oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Soal kasus yang pertama yaitu apakah menggunakan boneka AC di toko merupakan praktik etis, mengapa dan mengapa tidak? Jawabannya yaitu iya, menggunakan boneka AC di toko dan praktik etis. Toko adalah tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan berharap untuk direkam saat mereka memasuki toko. Pengecer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian dan memposting pemberitahuan yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka mungkin difilmkan tidak bersalah atas pelanggaran etika. Selain itu, AC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Selain itu, praktik ini memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim.
Soal yang kedua yaitu jika toko memberitahu orang-orang bahwa mereka mungkin diisi, apakah toko harus menunjukkan bagaimana mereka diisi dengan manekuin dan apa implikasi etis? Jawabannya yaitu iya, toko harus menunjukkan bagaimana orang difilmkan. Jika tidak, ini dapat dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. AC ini adalah teknologi yang relatif baru dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang tentang hal ini meliputi toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang difilmkan dengan boneka, tidak ada gambar yang disimpan oleh toko, dan identitas yang dirahasiakan. Ketiga yaitu apakah mengetahui bahwa boneka mungkin mengawasi Anda dapat mengubah perilaku belanja Anda, mengapa dan mengapa tidak? Jawabannya yaitu tidak. Mengetahui bahwa boneka itu mungkin sedang memperhatikan saya tidak akan mengubah perilaku belanja saya. Ketika saya pergi ke tempat umum seperti toko, saya mengetahui bahwa saya mungkin untuk direkam dan ditonton. Dan juga saya tidak melakukan kesalahan atau melanggar apapun. Oleh karena itu saya tidak khawatir akan direkam oleh para manekuin. Hal yang keempat yaitu apa implikasi privasi boneka IC, mengingat di toko-toko sudah ada kamera keamanan yang ditempatkan di lokasi strategis. Jawabannya yaitu manekin IC tidak seperti kamera tradisional karena tidak memproses data secara real time. Ini pada gilirannya berarti bahwa privasi tidak dikompromikan. Meskipun kamera sebenarnya adalah kamera standar waktu nyata, namun tidak digunakan seperti itu. Kamera ini dilengkapi dengan perangkat lunak pengenalan wajah yang memungkinkan pengumpulan detail tentang orang yang lewat seperti jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Kamera keamanan tetap menjadi sumber utama informasi dan keamanan. Namun, kamera IC dipasang di area tertentu untuk memastikan tingkat keamanan yang lebih tinggi di dalam toko. Detail yang dikumpulkan ini tidak mengancam privasi. Mereka cukup etis dan memungkinkan toko memiliki banyak informasi tentang pencuri dan masalah toko lainnya. Jika departemen store ini hanya mengandalkan keamanan kamera, mereka memungkinkan melewatkan informasi tertentu yang dapat menjadi sangat penting. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.